SMA Untung Suropati. Saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Riko. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10 yang pada kesempatan ini kita bisa berjumpa melalui ruang virtual. Mengapa kami mengadakannya melalui ruang virtual? Karena ini hari yang digunakan adalah kami pilih hari Jumat. Nanti masih banyak orang tua yang aktivitas bekerja, maka kami memfasilitasi pertemuan parenting ini, sosialisasi program sekolah menggunakan ruang virtual. Ini saya kok bisa disko sendiri ini ya di sini ya. Nggak tahu ini di situ apakah tampilannya memang saya berdisko ini ya. Ya, baik. Semoga ini tidak mengganggu pandangan Bapak Ibu semua ya. Saya perkenalkan, ini saya Bu Maria Listinawati selaku Kepala Sekolah SMA Kauntung Suropati di Idris. Saya bertugas di SMA Kauntung Suropati itu dari tahun 2021 dan sesuai dengan SK saya dari yayasan nanti akan selesai di 2026 dan berikutnya nanti itu juga menjadi kewenangan pihak yayasan. Yang jelas saya mencoba untuk mengemban tugas ini dengan baik. Saya sampaikan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu berada di SMAK Untung Suropati Sidoarjo. Gitu. Baik, kita akan memulai dulu pada perjumpaan ini dengan beberapa paparan. Ini saya mohon maaf tidak bisa hadir di studio karena juga berbarengan dengan kegiatan diklat yang dengan jam yang sama. Jadi saya ini berada di ruang virtual sendiri, tidak bersama dengan Bapak Ibu yang berada di studio. Baik, mungkin bisa ditayangkan untuk tampilan slide-nya. Ya, baik. Ini saya sebelumnya akan memperkenalkan. Ya, mohon maaf saya tidak on cam daripada nanti saya kelihatan di gambar itu kok seperti disco begitu. Nanti mengganggu pandangan Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, ini saya perkenalkan untuk wali kelas. Wali kelas 10 yang nanti akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama belajar di kelas 10 ini. Kita mulai dari wali kelas 10-1 dengan Ibu Francisca Setiawati SPD MM. Bu, ini biasa dipanggil dengan Mem Ika. Jadi Bapak Ibu yang putra-putrinya berada di kelas 10-1, Mem Ika ini wali kelas yang akan mendampingi. Begitu. Kemudian Mem Ika juga mengajar bidang studi bahasa Inggris. Begitu, ya. Bisa kita lanjutkan wali kelas berikutnya. 10-2. Ya. Wali kelas 10-2 ini dengan Ibu Sudarti SPD mengampu pelajaran fisika dan juga bahasa Jawa. Simple panggilannya Bu Darti. Jadi Bapak Ibu wali murid yang putrinya berada di kelas 10-2 ini wali kelasnya beliau. Kemudian selanjutnya berikutnya wali kelas 10-3 ini Bapak Benediktus Suwoto SPD akrab dipanggil dengan Pak Beni. Ya, ini kalau Bapak Ibu yang kebetulan dulu alumni SMA Kauntung Suropati, ini beliau ini juga cukup lama mengajar di SMA Kauntung Suropati, kemudian mengajar bidang studi Pancasila dan juga sosiologi. Berikutnya, wali kelas 10-4. Berikutnya,
Wali kelas 10-4 ini adalah Ibu Justina Wiwi Triwidati SPD. Biasa dipanggil Bu Justin. Ini wali kelas 10-4. Sehingga Bapak Ibu yang putra-putrinya di kelas 10-4 akan bertemu dengan Bu Justin. Bu Justin mengajar mata pelajaran sejarah dan juga sosiologi. Begitu. Lanjut. Berikutnya wali kelas 10-5. Ini dengan Ibu Yohana Retno Widiati SPD, biasa dipanggil dengan Bu Retno. Mohon info apakah suara saya bisa terdengar ya, yang di studio? Oke, baik. Bu Retno ini mengajar bidang studi Bahasa Indonesia, kelas 10, 11, dan 12. Berikutnya. Wali kelas 10-6. Ini Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu yang nanti masuk di kelas 10-6, ini akan bertemu dengan Bapak Tugino SPD. Beliau mengajar biologi kelas 10 dan 12. Begitu. Baik. Berikutnya, ya ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu wali murid bisa menghafalkan wajah-wajah dari wali kelas masing-masing karena wali kelas ini yang akan mendampingi putra-putri Bapak Ibu selama berada di sekolah dan nanti akan secara kontinu juga akan berkomunikasi bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Bisa dilanjutkan. Ya, bisa dilanjutkan dengan paparan yang sudah saya siapkan. Ya, baik. Ya, ini sebentar. Oke. Ini sosialisasi kegiatan dari sekolah. Nah, mulai dari visi dulu. Minta tolong operator bisa melihat ditayangkannya visi terlebih dahulu. Minta tolong. Ya, baik. Bapak Ibu, ini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai visi sekolah dari SMA Kantung Suropati, yaitu mewujudkan pendidikan Katolik yang membentuk pribadi berintegritas. Maksud dari pribadi berintegritas adalah pribadi yang memiliki keselarasan antara hati, pikiran, dan perilaku. Maka yang menjadi visi dan juga yang ingin kami berikan adalah ya membentuk putra-putri Bapak Ibu mewujudkan menjadi pribadi berintegritas. Kemudian sekolah adalah tempat untuk membentuk pribadi yang memiliki hati yang penuh kasih, pikiran yang cerdas, dan juga perilaku yang santun. Ini menjadi visi kami. Dan dengan harapan visi kami ini juga akan nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu orang tua untuk bisa hadir juga untuk menjadi mitra dan juga menjadi ya bisa juga melaksanakan membantu membentuk pribadi integritas ini. Bisa kita lanjutkan? Ya, untuk misinya yang pertama menanamkan nilai-nilai Katolik untuk membentuk pribadi yang memiliki hati penuh kasih. Maka ada beberapa kegiatan yang kami rancang memang berkaitan dengan kegiatan Katolisitas, kemudian melaksanakan metode pembelajaran yang menghasilkan pribadi yang mampu berpikir cerdas.
Ini dengan metode pembelajaran yang bervariatif, sesuai dengan di kurikulum Merdeka saat ini putra-putri Bapak Ibu nanti akan menggunakan kurikulum tersebut untuk belajar. Kemudian berikutnya lagi, ya, nilai yang dihidupi adalah kasih, jujur, disiplin, dan juga tanggung jawab, dan juga nasionalisme. Kemudian dengan sistem pembelajaran menggunakan blended learning dan juga penugasan dalam hal ini adalah ya untuk kegiatan-kegiatan yang digunakan adalah latihan soal, kemudian juga proyek tugas tematik, di mana di kurikulum Merdeka ini adalah 70% itu intrakurikuler dan 30% adalah proyek P5 begitu. Kemudian menggunakan pembelajaran bermakna dan mengarahkan siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan bakat siswa. Ya, ini nanti apa yang harus dilakukan siswa adalah siswa belajar secara mandiri, kemudian tidak merasa dituntut, kemudian belajar tanpa beban psikologis, lalu siswa menerima CP dan ATP dari guru, kemudian siswa mengembangkan inovasi kreatif dengan mengenali potensi, kemudian juga siswa berani menyampaikan pendapat. Nah, ini yang kegiatan ini nanti akan lebih jelas disampaikan oleh Bu Febri selaku kurikulum. Dan untuk kegiatan di kelas 10 ini yang menjadi prioritas kegiatannya adalah di kegiatan tersebut kelas 10 itu ada kegiatan prioritas itu adalah dengan P5 tadi, kemudian dengan kegiatan retret, dan kegiatan retret ini dilaksanakan secara pembiayaannya secara mandiri dari orang tua, jadi tidak include dengan SPP untuk kegiatan retret. Lalu kemudian kegiatan yang lain adalah ada kegiatan semacam parenting dan juga nanti bagaimana siswa akan diarahkan untuk bisa memilih mapel pilihan yang sesuai begitu. Maka diharapkan nanti juga butuh kerjasama dari orang tua, untuk dapat juga membantu untuk pemilihan mapel ini. Pemilihan mapel diawali dengan talent mapping, kemudian nanti juga setelah ditemukan atau anak-anak bisa memunculkan cita-cita mereka, nanti akan dijelaskan lagi untuk kegiatan pemilihan mapel itu akan didampingi dari guru BK dan juga dari wakakurikulum. Dan nanti diharapkan di semester 1 ini anak-anak sudah bisa menentukan mapel pilihan mana yang akan dipilih begitu, sesuai dengan cita-cita anak-anak. Ini yang bisa saya sampaikan, sehingga kegiatan memang menggunakan kurikulum Merdeka begitu. Dan ini juga peran orang tua, komunikasi dengan sekolah melalui wali kelas, BK, WK, kepala sekolah tentang perkembangan siswa. Kemudian kerjasama dan juga keterbukaan dalam memotivasi dan penanganan siswa. Kemudian juga mendukung proses pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Nah, di kegiatan kokurikuler ini yang disebut dengan kegiatan P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini
merupakan kegiatan kolaboratif, bisa juga sesuai dengan 6 dimensi yang diharapkan dari kegiatan tersebut, menumbuhkan anak-anak untuk bisa bergotong royong, kemudian juga bisa bekerja sama, kemudian juga bisa berkomunikasi. Demikian. Jadi kegiatannya maka butuh dukungan dari orang tua untuk bisa bersama-sama mendampingi. Begitu ya. Baik. Demikian Pak Riko yang bisa saya sampaikan untuk paparan saya menjelaskan secara garis besar kegiatan dan proses belajar mengajar yang nanti akan dilaksanakan putra-putri Bapak Ibu selama belajar di SMA Katolik Untung Suropati. Dan nanti ada info tadi disampaikan Pak Riko, ada sosialisasi dari BCA, dari Bank BCA. Dan mulai tahun ajaran ini untuk siswa kelas 10 itu nanti pembayaran SPP dan juga sumbangan yang masih harus dibayarkan itu menggunakan BCA, virtual account BCA. Kalau yang ada kakak kelasnya di sini yang kelas 11 dan 12 itu menggunakan BRI. Kalau yang sekarang ini nanti di putra-putri Bapak Ibu di kelas 10 itu menggunakan BCA. Maka nanti akan ada penjelasan khusus dari Bank BCA yang akan nanti bergabung di ruang virtual ini. Dan kami pun juga sekali lagi membuka komunikasi untuk Bapak Ibu semuanya. Buku pribadi bisa nanti bisa dilihat isi buku pribadinya ini apa, dan di situ sudah tercantum lengkap nomor HP dari Bapak Ibu, mulai dari saya kepala sekolah sampai dengan seluruh guru karyawan yang ada di SMA Kantung Suropati, sehingga kalau ada sesuatu yang mau disampaikan bisa menghubungi langsung ke wali kelas, silakan. Dan nanti pasti wali kelas pun juga akan menyampaikan pada kami, bisa dengan teman-teman wakil kepala sekolah atau mungkin langsung dengan saya. Yang jelas kami dalam proses pendampingan, kami akan selalu mengkomunikasikan segala sesuatu dengan terlebih berkaitan dengan perkembangan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan ke Pak Riko. Baik. Baik, terima kasih Bu Lis atas penjelasannya dan pemaparan awalnya. Begitu Bapak Ibu Wali Murid kelas 10 untuk awal. Dan di sini sudah hadir bersama saya di studionya Unsur nih. Ada Ibu Febri selaku Wakil Kurikulum dan juga Bapak Winarko selaku Wakil Kesiswaan. Untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada Ibu Febri untuk menjelaskan tentang kurikulum yang akan digunakan di kelas 10 ini. Mari silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Riko. Suara saya apakah kedengaran? Halo. Oke. Selamat Suara pagi. jelas. Oke. Selamat Jelas. pagi, Bu Jelas. Lis, Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu wali murid orang tua siswa kelas 10. Perkenalkan, saya Bu Febri. Di tahun pelajaran 2023-2024, saya membantu Ibu Maria Listinawati untuk di Waka bagian kurikulum. Maka saya akan menjelaskan kegiatan kurikulum siswa di kelas 10 di tahun pelajaran 2023-2024. Oke, kurikulum putra-putri kita di kelas 10 itu melaksanakan kurikulum merdeka. Berarti nanti di pembelajarannya ada kegiatan yang namanya kegiatan intrakurikuler yang PBM biasanya itu, dan kegiatan kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila di P5. Jika Bapak Ibu melihat jadwal pelajaran putra-putrinya, maka kegiatan P5 itu terlaksana di hari Kamis, 3 jam pelajaran terakhir, dan hari Jumat. Hari Jumat nanti tergantung kegiatan P5 itu selesai jam berapa, akan selalu kami informasikan melalui wali kelas masing-masing.
Yang berikutnya, mata pelajaran IPA dan IPS untuk di kelas 10 belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Jadi peserta didik masih mempelajari mata pelajaran umum, belum ada mata pelajaran pilihan. Sedangkan nanti di kelas 11, siswa juga tidak perlu bingung untuk memilih antara masuk ke kelas IPA, IPS, ataukah bahasa. Karena di kurikulum Merdeka, siswa bisa bebas memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi nanti di bulan November dan Desember, guru BK didampingi oleh saya selaku Waka Kurikulum akan membantu para siswa untuk proses peminatan mata pelajaran. Di peminatan mata pelajaran itu nanti siswa diberi kesempatan untuk melihat bakat dan minatnya masing-masing. Sekolah menyediakan beberapa mata pelajaran peminatan yang bisa dipilih oleh siswa yang bersangkutan. Mata pelajaran yang bisa dipilih untuk mata pelajaran peminatan itu antara lain bahasa Indonesia umum, bahasa Indonesia lanjutan, bahasa Inggris lanjutan, matematika lanjutan, fisika, kimia, biologi, geografi, ekonomi, sosiologi, prakarya, dan bahasa Mandarin. Jadi itu adalah mata pelajaran peminatan. Bu, terus bagaimana? Apakah mata pelajaran umum tetap wajib diikuti? Iya, seluruh siswa nantinya di kelas 11 wajib masih mengikuti mata pelajaran umum. Makanya nanti di bulan November dan Desember, kami yaitu guru BK dan saya akan membantu para siswa untuk mengarahkan agar mereka memilih 5 mata pelajaran peminatan tersebut. Jadi mohon bantuan dari orang tua untuk mulai berkomunikasi dengan putra-putrinya, melihat bakat dan minat mereka masing-masing. Supaya nanti di peminatan kelas 11, apa yang diambil mata pelajaran peminatan tersebut sesuai dengan keinginan siswa, sehingga kalau nanti siswa itu melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka tidak lagi kebingungan. Oh, saya mengambil jurusan ini. Nah, mereka sudah fokus ke penjurusannya ketika mau mengambil jurusan apa ketika kuliah nanti. Oke, bisa lanjut. Nah, ini tadi kegiatan intrakurikuler yang saya infokan di awal tadi. Kegiatan intra itu berlangsung mulai hari Senin sampai Kamis. Kenapa kok Jumat tidak saya tampilkan? Karena Jumat tadi info awal sudah saya infokan bahwa Jumat adalah kegiatan kokurikuler atau P5. Nah, PBM betul dimulai pukul 7 tetapi bel tetap pukul 6.50. Jadi mohon bantuan dari Bapak Ibu orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya bahwa bel masuk berbunyi pukul 6.50. Kalau sudah jam 6.50 siswa masih di luar pagar sekolah, maka dianggap terlambat. Nanti diproses oleh guru piket. Untuk hari Senin sampai Rabu, siswa belajar dari jam 7 sampai jam 15. Sedangkan hari Kamis, itu saya tulis jam 7 sampai pukul 13.30 dengan asumsi P5 siswa mendapatkan 2 jam pelajaran. Akan ada tambahan info ketika kegiatan P5 meminta waktu atau menyita waktu belajar siswa lebih banyak. Jadi bisa pulangnya nanti misalnya jam 14.15. Jadi tergantung kegiatan P5 di hari Kamis. Setiap hari Rabu akan diinfokan oleh wali kelas, hari Kamis siswa kelas 10 pulang jam berapa. Berikutnya hari Jumat itu siswa kegiatan untuk P5 dimulai pukul 7 sampai selesai. Nah, informasi siswa pulang hari Jumat jam berapa itu akan diinfokan di hari Kamis oleh wali kelas masing-masing. Di hari Jumat, siswa kelas 10 khusus mengikuti kegiatan P5. Berikutnya tentang kegiatan kokurikuler. Nah, ini nanti yang akan dilakukan oleh putra-putri di hari Kamis 3 jam pelajaran terakhir dan full di hari Jumat.
Kegiatan kokurikuler di SMA Kaltung Suropati itu berkaitan dengan program P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, khusus untuk siswa kelas 10 itu ada 3 tema yang diangkat di kegiatan P5 ini yang akan dilakukan oleh siswa selama 1 tahun pelajaran. Kegiatan kokurikuler itu kalau kita hitung berarti 30% dari kegiatan full 1 tahun pelajaran. Jadi 70% kegiatan intra, 30% kegiatan kokurikuler. Di kelas 3, di kelas 10 itu ada 3 tema yang akan dilaksanakan oleh siswa. Tema yang pertama yang ini sudah mulai dilaksanakan itu adalah kewirausahaan. Tema yang kedua tentang kearifan lokal. Tema yang ketiga tentang kebinekaan. Jadi pada tahun pelajaran ini 3 tema ini yang akan kita pelajari, kita lakukan bersama. Kenapa saya bilang bersama? Karena kita berproses bersama, baik dari Bapak Ibu guru beserta dengan para siswa. Jadi Bapak Ibu guru tidak ongkang-ongkang kaki, tidak hanya menyuruh, tapi kita berproses bersama dengan para siswa. Berikutnya, ini untuk kenaikan kelas 10, mohon diperhatikan khususnya untuk kehadiran. Nah, kehadiran siswa minimal itu 90% dari hari belajar efektif. Jika siswa melebihi dari 90%, jadi kehadirannya hanya 9, misalnya hanya 89 atau 85% dari hari belajar efektif, maka akan kami pertimbangkan ketika Bapak Ibu guru atau Dewan Guru itu rapat kenaikan kelas. Itu yang minta tolong diperhatikan sungguh-sungguh oleh Bapak Ibu wali murid. Yang berikutnya, nah, siswa wajib untuk mengikuti semua asesmen, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif pada tahun pelajaran yang berlangsung. Berarti pada tahun pelajaran 2023-2024 ini. Tidak ada siswa yang misalnya ketika sumatif izin, misalnya pergi kemana terus tidak melakukan mengikuti ulangan susulan atau sumatif susulan. Harapannya kalau izin berarti siswa ketika hadir di sekolah sudah langsung tanggap untuk mengikuti asesmen formatif ataupun sumatif yang belum dia ikuti. Oke, itu informasi dari saya dari bagian kurikulum. Jika ada pertanyaan nanti di sesi yang terakhir akan diberikan kesempatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febri. Apakah suara saya sudah masuk? Oke. Baik, kita akan lanjutkan untuk informasi dari BCA. Apakah pihak dari BCA apakah sudah join bersama kita di Zoom? Belum ada? Oke, baik. Kalau begitu, langsung saja ke pemaparan berikutnya. Saya persilahkan kepada Bapak Winarko Atmojo untuk memaparkan informasi dari Waka Kesiswaan. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih Bapak Riko. Selamat pagi Bapak Ibu murid serta penulis selaku kepala sekolah SMA Kaltung Suropati yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Winarko Atmojo. Saya di sini selaku Waka Kesiswaan. Di sini saya membantu penulis dalam kegiatan beliau di sekolah dalam bidang kesiswaan. Oke. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan tata tertib dan kedisiplinan bagi siswa di tahun 2023-2024 ini. Yang pertama itu terkait dengan perihal kehadiran di sekolah. Yang kedua terkait dengan kewajiban peserta didik. Yang ketiga hak-hak peserta didik, dan yang keempat adalah larangan peserta didik.
Ya, yang pertama terkait dengan kehadiran di sini bel masuk sekolah itu pukul 6.50. Yang kedua, peserta didik dianggap terlambat bila datang ke sekolah lebih dari pukul 6.50, diizinkan masuk pada jam kedua. Nah, jadi di sini nanti kalau ada peserta didik mungkin dari anak dari bapak ibu, jika terlambat nanti akan diberikan pembinaan oleh guru piket dan akan diizinkan masuk pada jam kedua pelajaran. Yang ketiga, peserta didik yang terlambat hadir di atas pukul 6.50 karena suatu sebab atau halangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebelumnya sudah ada pemberitahuan ke sekolah, diperkenankan mengikuti pembelajaran dengan surat pengantar dari petugas piket. Jadi mungkin di sini contohnya jika ada accident atau mungkin ban bocor, itu bisa konfirmasi ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan ke guru piket. Dari siswa yang terlambat akan memberikan bukti jika misalnya seperti ini, Pak, ini saya terlambat karena tadi ada ban bocor. Mungkin nanti dari petugas piket akan melihat buktinya, meminta bukti dari anak, dan anak akan memperlihatkan ke guru piket. Jika itu benar, nanti langsung bisa mengikuti jam pelajaran seperti biasa. Selanjutnya, tidak hadir di sekolah harus memberi keterangan yang sah pada hari itu. Jadi, jika ada informasi ketidakhadiran mungkin sakit atau mohon orang tua yang memberitahu, bukan dari anak. Selanjutnya, jika perizinan lebih dari 3 hari berturut-turut, maka izin diberikan ke pihak kesiswaan. Jadi nanti dari Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu wali murid, bisa memberikan surat izin melalui saya. Nah, untuk izin lebih dari 3 hari ini mohon untuk diketik. Selanjutnya, jumlah poin akan menjadi pertimbangan dalam kenaikan kelas dan kelulusan. Nanti siswa akan mendapatkan buku pribadi seperti ini, Bapak Ibu Wali. Nah, di buku pribadi ini ada jumlah poinnya, sekitar 420. Nanti siswa akan dipertimbangkan untuk naik atau lulus dari sekolah kami ini. Yang kedua, kewajiban peserta didik. Yang pertama, terkait penggunaan seragam. Untuk kelas 10, 11, dan 12, di sini untuk hari Senin, putih abu-abu. Untuk Selasa dan Rabu, biru identitas dari yayasan. Untuk hari Kamis, menggunakan atasan batik dan bawahan coklat pramuka. Dan untuk hari Jumat, siswa bisa menggunakan pakaian pramuka lengkap dengan atributnya. Untuk catatannya, putra, ukuran lebar bagian bawah, celana minimal 18 cm, dan untuk putri panjang rok harus 3 cm di bawah lutut. Berikutnya, ketentuan pemakaian sepatu di atas sebagai berikut. Untuk hari Senin sampai Rabu, sepatu hitam polos dengan kaos kaki putih identitas sekolah. Untuk hari Kamis, sepatu warna bebas dan sopan, tetap berkaos kaki hitam identitas. Dan untuk hari Jumat, sepatu hitam polos dan berkaos kaki hitam identitas sekolah. Untuk panjang kaos kaki, tinggi 5 cm di atas mata kaki. Berikutnya, poin ketiga, peserta didik di sini berpakaian seragam harus dikenakan dengan rapi dan menggunakan ikat pinggang, warna hitam polos beserta atribut lengkap. Seragam putih abu-abu ujung bawah harus dimasukkan ke dalam celana atau rok. Yang keempat, pada saat upacara peserta didik menggunakan atribut lengkap. Peserta didik harus menggunakan pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang keenam, pembayaran uang SPP selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
Dan untuk yang ketujuh, peserta didik bertanggung jawab terhadap perwujudan 9K di sekolah. Dan untuk kedelapan, peserta didik bertanggung jawab terhadap segala sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah. Berikutnya poin 3 adalah hak peserta didik. Untuk yang pertama, peserta didik berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat meminjam buku dari perpustakaan sekolah dengan menaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Berikutnya. Untuk poin keempat, itu peserta didik. Yang pertama, terlibat naza atau narkotika dan zat adiktif, dan miras atau minuman keras. Yang kedua, membawa media buku dan gambar porno. Yang ketiga, membawa senjata tajam dan benda-benda yang membahayakan orang lain. Keempat, meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung tanpa izin. Yang kelima, mengenakan perhiasan dari dan berdandan yang mencolok. Untuk putri di sini menggunakan anting-anting untuk putri dan arloji untuk putra-putri masih diperkenankan. Untuk yang kedelapan, berkuku panjang, memakai perwarna rambut, berambut panjang. Selanjutnya, peserta didik putra memakai anting-anting, kalung, dan gelang. Ini tidak diperkenankan. Selanjutnya, membeli makan dan minuman di luar lingkungan sekolah, jam sekolah. Berikutnya, merokok di dalam dan di luar sekolah. Selanjutnya, mengganggu jalannya pelajaran terhadap kelas lain maupun terhadap kelasnya sendiri. Berikutnya, berkendara ketenangan di sekolah. Selanjutnya, merayakan ulang tahun di sekolah dengan cara membahayakan. Berikutnya, berkelahi atau memain hakim sendiri jika menemui persoalan baik di dalam maupun di luar sekolah. Berikutnya, menjadi anggota perkumpulan geng terlarang. Berikutnya, bertindak tidak sopan terhadap guru, karyawan sekolah, dan teman. Selanjutnya, mencuri, berjudi, dan memeras di dalam dan di luar sekolah. Selanjutnya, membuang sampah tidak pada tempatnya. Melakukan tindakan asusila, menggunakan handphone pada saat tanpa izin guru, pada saat pelajaran tanpa izin guru. Berikutnya, membawa dan menggunakan tip X cair. Berikutnya, merusak sarana dan prasarana sekolah. Kanan di dalam sekolah. Melakukan bullying, dan yang terakhir adalah melakukan tindakan yang merusak nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Ya, sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Riko. Baik, terima kasih Pak Winarko atas penjelasan dari kesiswaan di mana tata tertib yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh peserta didik kelas 10. Baik, untuk berikutnya, untuk BC apakah sudah hadir? Oke, baik. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu Wali Murid untuk bertanya tentang pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria Listinawati, Ibu Febri, dan juga Bapak Inarko. Bagi yang ingin mau bertanya langsung aja resen, atau kalau enggak silakan tuliskan di chat box. Silakan, monggo untuk pertanyaannya. Bagi yang mau bertanya secara langsung, saya persilahkan untuk Bapak Ibu Wali Murid. Mungkin ada yang kurang jelas
untuk tata tertib, kurikulum, kemudian mungkin wali kelasnya siapa tadi, mungkin terlewat, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Saya Mika, wali orang tua murid Estelona. Pertama saya mau menanyakan, kalau saya lihat kan itu tadi masih normatif aja ya ini pemaparannya. Yang saya ingin tanyakan lebih mau detail itu tentang kewirausahaan yang tadi di poin mana ya, saya agak lupa sih. Kewirausahaan, kemudian ada kearifan lokal, itu penjelasan detailnya gimana sih, Pak? Itu aja yang saya tanyakan. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Silakan Bu Febri langsung saja dijawab. Baik, terima kasih. Yang Bapak tanyakan berarti tentang tema P5. Nah, setiap Ya, siswa betul. di kelas 10 akan mendapat 3 tema untuk tema P5-nya. 3 tema tadi adalah tema tentang kewirausahaan, tentang kearifan lokal, dan tentang kebinekaan. Untuk pelaksanaan P5 itu menyatu di kegiatan intrakurikuler. Jadi setelah siswa melaksanakan kegiatan intrakurikuler, di hari Kamis siswa akan melaksanakan kegiatan kokurikuler. Kalau kegiatan kokurikuler itu nanti tergantung kepada materi siswa pada kegiatan itu apa saja. Jadi Bapak Ibu guru di masing-masing tema itu sudah punya timeline sendiri-sendiri Bapak. Jadi hari Kamis misalnya seperti ini, kan ini hari Jumat. Nah hari Jumat ini siswa kelas 10 semuanya mendapat tema tentang kewirausahaan. Setelah tema kewirausahaan selesai berlangsung, kurang lebih 3 bulan, siswa akan mendapatkan tema P5 yang baru, yaitu kearifan lokal. Begitu pula dengan seterusnya, sampai tema P5 di kelas 10 itu selesai. Nanti kelas 11, apakah siswa mendapat tema P5 lagi? Siswa masih mendapat. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, kegiatannya itu kegiatan intra, yaitu pembelajaran seperti biasa. Kegiatan kokurikuler, yaitu P5. Dan kegiatan ekstrakurikuler. Untuk pelaksanaan P5, siswa mendapatkan teori dan juga prakteknya. Kalau yang tahun kemarin kewirausahaan mengusung temanya itu tentang ekoenzim. Jadi bagaimana siswa mengelola dari sampah-sampah buah-buahan menjadi ekoenzim itu bagaimana. Nah kalau yang tahun ini tema kewirausahaan itu mengusung bagaimana siswa menjadi entrepreneur. Jadi masing-masing tema, meskipun temanya sama, tema kewirausahaan, temanya kan sama. Tetapi nanti hal yang diusung bisa berbeda. Begitu. Untuk materi, siswa mendapat di kelas Bapak. Jadi kalau di sini kami sharekan nanti tidak cukup waktunya untuk tema P5. Jadi materi P5 itu siswa mendapat di kelas. Ada materi yang di-share oleh Bapak Ibu guru. Setelah itu ada terkadang ada juga yang langsung praktek. Seperti tahun kemarin ekoenzim teorinya sedikit terus siswa langsung praktek. Begitu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya, Ibu. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan dari Bu Febri. Sudah cukup jelas ya Pak ya untuk masalah P5. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya. Dicek ke bos ini cukup lumayan banyak. Selamat pagi, saya wali murid 10.6. Untuk pembiayaan retret, apakah diinfokan jauh hari mengingat tidak masuk dalam SPP? Silakan Bu Febri mungkin menjawab. Iya, untuk pembiayaan pasti akan diinfokan oleh sekolah jauh-jauh hari.
seperti tahun kemarin itu kami menginfokan itu 3 bulan sebelumnya supaya apa? Supaya siswa dan orang tua bisa prepare Bapak Ibu. Jadi tidak 1 bulan, tapi kami men-spend sampai waktu 3-4 bulan menginfokan ke orang tua. Karena ya betul kata Bapak atau Ibu tadi, untuk pembiayaan kan perlu diperhitungkan juga. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembayaran retret ya. Jadi sudah akan diingatkan nanti sebelum hari hanya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Untuk perhitungan 420 poin itu bagaimana ortu bisa mengetahui? Silahkan Pak Winarko. Ya, terima kasih Pak Riko. Baik. Untuk perhitungan 420 poin itu bagaimana orang tua bisa mengetahui? Jadi Bapak Ibu wali murid, nanti siswa akan dapat buku seperti ini Bapak Ibu. Buku pribadi, tidak terlihat ya. Nanti bisa ditanyakan ke siswanya sudah dapat atau belum, karena untuk kelas 10 sudah dibagikan sebelumnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di buku pribadi itu, di situ ada jumlah poin daripada anak dari Bapak Ibu sendiri. Nah, sudah mendapat berapa poinnya, jumlah yang sudah terakumulasi berapa. Nah, di 420 poin itu juga, nanti Bapak Ibu juga ada pembinaan juga, tidak hanya, oh tiba-tiba 420, enggak seperti itu. Nanti ada pembinaan juga, di sini ada punishment poinnya yang ada. Saya coba berikan salah satu contohnya, mungkin berkendara mengganggu ketenangan sekolah. Nah, di sini ada 10 poin. Nah, nanti untuk poin-poin yang lainnya juga ada di buku ini. Di sini ada pembinaan untuk ketika siswa mendapat 60 poin. Di sini ada pembinaan dari wali kelas. Jadi, siswa nanti ada pembinaan dari wali kelas terlebih dahulu. Untuk 120 poin, itu ada pembinaan dari wali kelas dan pihak kesiswaan. Untuk 185 poin, panggilan orang tua menemui guru BK. Untuk 240 poin, panggilan orang tua menemui BK kesiswaan serta membuat surat pernyataan pertama serta mendapatkan sanksi skor selama 2 hari. Berikutnya, poin 300 itu sama dengan tadi, dengan surat pernyataan kedua mendapat sanksi skor 3 hari. Dan untuk poin berikutnya 360 poin itu membuat surat pernyataan ketiga kalinya serta skor selama 4 hari dan 420 poin. Jadi di sini ada tindak lanjutnya Bapak Ibu, tidak tiba-tiba 420 seperti itu. Dan mungkin saya mau menambahkan sedikit Pak Riko. Ya, tadi untuk keterlambatan Bapak Ibu, di situ kan ada keterlambatan siswa mungkin 1-2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, untuk keterlambatan 3 kali, itu nanti ada panggilan orang tua untuk menemui wali kelas serta BK untuk mensosialisasikan terkait dengan keterlambatan anak. Mungkin ada sebab atau apa, bisa saling berkomunikasi antara sekolah dan pihak orang tua. Seperti itu Pak Riko. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya, apakah kepemilikan laptop diwajibkan untuk mengerjakan tugas di sekolah? Monggo Bu Febri. Terima kasih. Untuk kepemilikan laptop, sekolah itu tidak pernah mewajibkan siswa untuk punya. Tetapi ketika ada tugas yang memang harus dikerjakan pakai laptop, atau kalau handphonenya Bapak Ibu, handphonenya dari putra-putri Bapak Ibu itu mendukung, bisa digunakan handphone. Tapi kalau handphonenya tidak mendukung, karena tugasnya mungkin tugas individu, ya otomatis harus memakai laptop begitu. Kalau tugas kelompok mungkin bisa minta tolong ke temannya yang punya untuk menyediakan laptop, ya bisa. Ada tambahan lagi untuk sekolah pada tahun pelajaran ini, itu tidak ada yang namanya kertas ulangan ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita ulangannya sumatif. Kalau kelas 10 ulangan sumatif itu kita akan menggunakan aplikasi. Mohon siswa memakai handphone Android atau laptop dan disiapkan kuotanya.
Kenapa tidak memakai wifi sekolah? Takutnya nanti kalau mengandalkan wifi sekolah, seluruh warga sekolah memakai, wifi-nya down, anak-anak tidak bisa mengerjakan asesmen yang sedang berlangsung. Jadi mohon untuk menyediakan device yang mumpuni, biasanya anak menggunakan Android atau laptop beserta kuotanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febri untuk penjelasan laptopnya ya Bapak Ibu. Jadi tidak mewajibkan untuk punya laptop, tapi untuk sumatif bisa menggunakan Android atau kalau nggak laptop. Jadi ada pilihannya, tidak harus laptop begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mapel peminatan apakah ada maksimal atau minimal mapel yang diambil? Silakan Bu Febri. Baik, pengalaman dari kelas 10 yang sekarang naik ke kelas 11, untuk peminatan itu ada 5 mata pelajaran peminatan yang bisa diambil oleh siswa. Dan 5 mata pelajaran itu tidak harus, kalau mengambil fisika, kimia, biologi, tidak harus seperti itu. Tetapi ketika anak mengambil fisika, bisakah mengambil sosiologi, bisa mengambil ekonomi, bisa mengambil bahasa Indonesia lanjutan, bisa mengambil bahasa Inggris lanjutan. Jadi tidak harus kalau kita dulu, oh saya IPA maka mata pelajarannya ini. Tidak harus seperti itu Bapak Ibu untuk yang kurikulum merdeka ini. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febri atas penjelasannya. Untuk peminatan ya nanti ya akan dibimbing dan mulai bulan November sampai Desember dengan Bu Febri serta BK. Jadi Bapak Ibu tenang saja, kita akan bimbing dan akan ada komunikasi langsung bersama orang tua juga untuk pemilihan mapelnya. Oke, baik, sudah bersama kita dari pihak BCA. Kita akan langsung saja mendengarkan pemaparan dari BCA. Selamat pagi untuk pihak BCA. Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Silakan mungkin untuk pemaparannya dari pihak BCA, saya persilakan. Selamat pagi, Bapak Ibu. Perkenalkan, Untuk saya BCA Asri. silakan. Perkenalkan, saya Asri dari perwakilan dari BCA Darmo. Hari ini saya akan coba menjelaskan terkait cara pembayaran SPP ya, Bapak Ibu. Nah, sebelumnya akan saya prolog dengan pembukaan rekening terlebih dahulu. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Sudah terlihat, baik. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya akan prolog terkait jenis rekening yang ada di BCA, Bapak Ibu. Nah, nantinya ke depannya kan pembayaran SPP ini akan menggunakan kerjasama dengan BCA Virtual Account. Jika Bapak Ibu sudah memiliki rekening, kami juga tidak mewajibkan, sebetulnya Bapak Ibu tidak mewajibkan untuk membuka rekening. Namun jika Bapak Ibu atau mungkin ada rencana membukakan rekening bagi anak-anak, itu bisa kami bantu dari BCA Darmo. Untuk jenis rekeningnya sendiri itu ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama itu tahapan ekspresi. Itu kami biaya administrasi bulanannya itu di 7,5, lalu setoran awalnya 50.000, pembuatan atau penggantian kartunya 25.000, dan hanya tersedia di mata uang rupiah. Nah, nanti untuk fasilitasnya sendiri Bapak Ibu akan mendapatkan kartu tahapan ekspresi, limit transfer antar rekening 25 juta, dan dapat terkoneksi dengan BCA, e-channel BCA, seperti contohnya BCA Mobile. Nah, tapi jika Bapak Ibu mungkin ada yang keberatan dengan biaya adminnya, Bapak Ibu bisa memilih satu jenis rekening lagi, yaitu tabunganku. Itu tidak ada biaya administrasinya Bapak Ibu, karena di sini merupakan program dari pemerintah. Memang fungsinya untuk menabung ya Bapak Ibu, jadi biaya adminnya tidak ada. Lalu setoran awalnya 20.000, bedanya tadi dengan yang ekspresi, setoran awalnya 50.000. Lalu untuk setoran minimal selanjutnya bisa di angka 10.000 Bapak Ibu. Sama, hanya tersedia di mata uang rupiah, lalu mendapatkan buku tabungan dan atau kartu tabunganku.
Jadi dapat kartu ATM dan bukunya ya Bapak Ibu. Lalu limit transfer antar rekening 25 juta. Transaksi dibatasi hanya 4 kali penarikan Bapak Ibu. Jadi karena memang fungsinya menabung ya Bapak Ibu, untuk rekening tabungan sendiri, tabunganku itu sendiri itu untuk penarikannya hanya dibatasi 4 kali dalam 1 bulan. Namun jika Bapak Ibu mau menarikannya lebih dari 4 kali, diperbolehkan, hanya saja dikenakan biaya ya, per penarikannya 2.500 Bapak Ibu. Nah, untuk kekurangannya satu lagi itu tidak dapat terkoneksi dengan e-channel BCA ya Bapak Ibu. Jadi akses satu-satunya untuk ke rekening tabunganku itu sendiri hanya melalui ATM Bapak Ibu, atau tariknya bisa dari teller BCA. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan coba sharing mengenai cara pembayarannya ya Bapak Ibu, cara pembayaran virtual account. Sebentar ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu untuk PowerPoint-nya? Ya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, untuk pembayaran biaya sekolah nanti, yayasan sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan BCA ya, Bapak Ibu. Nah, untuk cara pembayarannya sendiri, saya jelaskan terlebih dahulu jika Bapak Ibu sudah memiliki rekening BCA ya. Channelnya yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan, ini kalau di teller bisa nasabah yang belum punya rekening BCA pun bisa. Jadi jika memang belum ada, boleh langsung ke teller ya Bapak Ibu. Nah, nanti biasanya di teller itu akan disambut oleh satpam, biasanya security akan ditanyakan keperluannya transaksi apa. Nah, nanti Bapak Ibu silakan sampaikan bahwa akan membayar SPP ya, SPP atau biaya sekolah melalui BCA virtual account. Nanti akan dipandu, akan diberikan slip setoran ya Bapak Ibu, slip setoran. Nah, nanti tim security atau tim duty officer yang bertugas saat itu akan membantu mana saja yang harus diisi. Salah satunya Bapak Ibu yaitu nomor rekening. Nomor rekening customer ini Bapak Ibu diisi dengan nomor virtual account yang diberikan pihak sekolah untuk masing-masing siswa. Jadi akan berbeda ya Bapak Ibu untuk masing-masing siswanya. Lalu nama pemilik rekening, tentunya nama siswanya. Lalu informasi penyetor, ini biasanya kalau misalkan Bapak Ibu mungkin ada saudara, minta bantu saudara, atau mungkin minta bantu orang lain untuk setorkan, itu bisa. Nanti diisi aja informasi penyetor, nasabah atau non-nasabah, seperti itu. Jangan lupa Bapak Ibu bawa KTP asli ya. Lalu berikutnya yang diisi adalah sumber dananya Bapak Ibu. Sumber dana di sini yang dimaksud Bapak Ibu bisa tunai atau bisa melalui cek giro ya Bapak Ibu. Jika mungkin memiliki rekening giro, memiliki cek itu bisa juga. Lalu di-input juga untuk jumlah nominal SPP yang akan dibayarkan atau uang sekolah yang akan dibayarkan. Lalu jangan lupa Bapak Ibu untuk menandatangani di bagian penyetor. Nah, sekali lagi saya sampaikan, untuk di teller sendiri bisa untuk Bapak Ibu yang belum punya rekening maupun sudah punya rekening. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu cara bayar via ATM ya, Bapak Ibu. Nah, ini khusus untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki rekening BCA. Nanti untuk di ATM itu sendiri tentunya Bapak Ibu harus membawa ATM dan memasukkan PIN.
Langkah keduanya yaitu Bapak Ibu pilih transaksi lainnya, lalu pilih transfer, berikutnya pilih ke menu rekening BCA Virtual Account. Setelah masuk ke menu rekening BCA Virtual Account, masukkan nomor BCA Virtual Account yang sudah diinfokan dari pihak sekolah, lalu dimasukkan jumlah bayarnya ya Bapak Ibu. Biasanya sudah tertera di ATM itu nomor VA berapa tadi, atas nama siapa, produknya ini nanti yayasan akan mengisi misalnya uang sumbangan atau mungkin uang kegiatan seperti itu. Total tagihannya pun juga ada. Nah, jika sudah tertera, sudah betul, pastikan Bapak Ibu untuk rincian nama dan nominalnya sudah dipastikan benar, itu Bapak Ibu pilih yang benar. Lalu validasi, apakah ini ingin membayar, yes or no, lalu selesai ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, untuk ATM BCA seperti itu. Kita lanjut lagi ke cara bayar melalui BCA Mobile ya Bapak Ibu. Salah satu channelnya Internet Banking BCA itu ada BCA Mobile. Kurang lebih langkah-langkahnya sama Bapak Ibu. Hanya saja kalau yang di aplikasi BCA Mobile ini, Bapak Ibu biasanya sudah ada kode untuk user untuk masuknya ya Bapak Ibu ya, kode aksesnya. Nah, itu masuk langkahnya yang pertama itu login Bapak Ibu ke BCA Mobile, lalu pilih masukkan kode akses. Kode akses MBCA biasanya terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Berikutnya pilih menu M-Transfer, kemudian yang khusus bayar BCA Virtual Account masuknya selalu ke BCA Virtual Account. Lalu berikutnya masuk ke nomor BCA Virtual Account atau pilih daftar transfer. Jadi misalkan Bapak Ibu pertama kali melakukan pembayaran BCA Virtual Account harus mendaftarkan dulu nomor rekeningnya. Setelah nanti yang berikutnya pasti sudah muncul Bapak Ibu ada daftar transfernya. Lalu masukkan jumlah yang ingin dibayarkan. Misalnya total tagihannya 75.000 seperti contoh di layar, dimasukkan nominalnya. Lalu oke, setelah oke, Bapak Ibu akan diminta memasukkan PIN yang berupa 6 digit angka. Nah, ini mohon dipastikan ya Bapak Ibu untuk nominalnya apakah sudah sesuai. Jika Bapak Ibu sudah memasukkan PIN, itu ada tanda bukti ya Bapak Ibu bahwa sudah berhasil seperti itu. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Untuk bukti pembayaran ini nggak perlu dikasih ke sekolah ya Bapak Ibu, tidak perlu karena sekolah sendiri nanti akan mendapatkan report tersendiri dari BCA untuk siapa saja murid yang sudah melakukan pembayaran uang kegiatan. Berikutnya, untuk channel yang lain yaitu klik BCA individual. Mungkin Bapak Ibu yang sudah ada rekening BCA familiar dengan token ya Bapak Ibu. Alat kecil biru untuk memasukkan untuk mendapatkan PIN ya Bapak Ibu. Yang perlu dipersiapkan user ID dan token tentunya kalau untuk klik ini BCA individual. Langkah-langkahnya yaitu lakukan login pada aplikasi klik BCA individual, lalu masukkan user ID dan PIN. Nah, ini user ID ini sudah default ya Bapak Ibu. User ID dan PIN ini sudah default, Bapak Ibu sudah diberikan dari BCA, lalu pilih menu transfer dana, berikutnya pilih transfer ke BCA Virtual Account, selanjutnya masukkan nomor BCA Virtual Account-nya Bapak Ibu, sesuai dengan pembagian yang dari pihak sekolah, lalu masukkan jumlah yang ingin dibayarkan. Nah, sebelum memasukkan jumlah yang ingin dibayarkan, Bapak Ibu pasti sudah mendapatkan informasi di layar, berapa sih yang harus dibayarkan. Seperti itu nanti Bapak Ibu tinggal masukkan jumlah yang ingin dibayarkan, total tagihannya. Berikutnya, nah ini untuk validasinya Bapak Ibu harus input angka dari token tadi ya Bapak Ibu. Ada 6 digit angka melalui respon key BCA apply 1 ya. Seperti itu. Selanjutnya seperti yang di atas tadi, jika pembayaran telah selesai, Bapak Ibu
akan mendapatkan bukti bahwa transaksinya sudah berhasil. Seperti itu. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, di BCA ini kami juga ada internet banking yang bisnis. Biasanya rekening yang terkoneksi ini rekening giro, Bapak Ibu. Ini agak sedikit berbeda karena PIN yang dimasukkan bukan lagi default, Bapak Ibu, namun PIN yang dimasukkan dari APRI 1. Dari awal sudah menggunakan angka dari token. Untuk caranya, login pada klik bisnis, lalu sama seperti yang di awal, pilih transfer dana, pilih daftar transfer jika pertama kali melakukan transfer ke BCA virtual account-nya masing-masing siswa, lalu pilih tambah. Nah, setelah selesai didaftarkan, Bapak Ibu masuk ke BCA virtual account, kemudian kirim. Langkah berikutnya yaitu transfer dana ke BCA virtual account. Nah, untuk klik BCA bisnis ini sendiri, Bapak Ibu, itu bisa terkoneksi lebih dari satu rekening, sehingga Bapak Ibu bisa memilih sumber dana dari rekening yang mana ini yang mau dijadikan sumber dananya. Jika sudah memilih rekening sumber dana, Bapak Ibu bisa melakukan memasukkan jumlah yang ingin dibayarkan ya, Bapak Ibu. Seperti yang tertera di layar, ada detailnya. Nanti perusahaan ini biasanya terisi nama sekolahnya ya. Lalu jika sudah melakukan penginputan nominal, validasi pembayaran itu melalui APRI 1 lagi, Bapak Ibu. Otorisasinya melalui APRI 1, dimasukkan angkanya. Nah, setelah itu Bapak Ibu untuk pembayaran yang telah selesai, sama seperti yang tadi, akan selalu mendapatkan bukti transaksi. Namun tidak perlu diberikan ke sekolah ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya, ini mungkin Bapak Ibu ada yang belum familiar sama cabangnya BCA mungkin, tapi familiarnya dengan cabang bank lain, Bapak Ibu juga bisa melakukan pembayaran melalui teller cabang bank lain ya. Ya, oke. Nah, melalui bank lain itu bisa dibantu di tellernya. Biasanya juga sama sih seperti di BCA, itu akan dipandu cara isinya. Yang mandatori atau wajib diisi itu nama siswa, bank tujuan transfer, BCA, boleh disingkat, boleh panjang, Bank Sentral Asia, nomor rekening virtual account-nya, lalu yang diisi lagi nama pengirimnya ya Bapak Ibu. Nama pengirimnya, nama, alamat, lalu masuk di sebelah kanan itu ada jumlah nominal yang akan dibayar. Jangan lupa Bapak Ibu tetap membubuhkan tanda tangan ya. Seperti itu. Untuk dana ini juga bisa dipilih, bisa tunai atau pendebitan rekening ataupun pakai menggunakan cek atau giro. Ini yang SIM card tidak perlu. Cukup Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa kalau boleh tahu namanya Bu? Asri, dengan Ibu Asri. Ibu Asri, baik. Silakan mungkin Bapak Ibu wali murid kelas 10 untuk bertanya kepada Ibu Asri tentang BCA. Selamat pagi Bu Asri. Ya, pagi Pak. Ya, Bu maaf mau nanya. Yang pertama, untuk ini kan pembayarannya melalui BCA virtual account ya. Betul. Ya, mungkin saya terlewatkan tadi. Berarti masing-masing siswa ini itu dia sudah akan ketika masukkan melalui virtual account itu dia sudah punya token sendiri ya? Atau bagaimana? Ya, oke. Langsung saya jawab ya Pak ya. Jadi gini Pak, untuk orang tua mungkin yang belum ada rekening, nanti bisa kami bantu Pak. Sifatnya tidak wajib memang.
yang tadi saya jelaskan. Untuk token tadi, misalkan Bapak Ibu berkenan mau dibuatkan, itu bisa Bapak Ibu di BCA mana aja jika sudah memiliki rekening BCA. Tapi jika Bapak Ibu belum ada rekening BCA, nanti seperti yang di sekolah yang lalu yang saya sama di Yayasan Gabriel ini, itu biasanya dikoordinir oleh pihak sekolah siapa saja yang membuka rekening. Nah, nanti sekaligus kami buatkan untuk internet bankingnya. Seperti itu. Oh ya, baik-baik Bu. Ya, Terima kasih Bu semoga Asri. menjawab ya. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Tadi sekilas saya lihat di chat ada yang menanyakan terkait apakah bisa auto debit ya. Nah, untuk sistem pembayaran uang sekolah ini, uang kegiatan di sekolah, itu oleh yayasan, pihak yayasan itu sudah disepakatin bahwa akan menggunakan virtual account, Bapak Ibu. Jadi tidak menggunakan auto debit, tapi menggunakan virtual account. Seperti itu. Iya, pagi Bu Astri. Ya, pagi Bu. Otomatis anak kan nggak diharuskan untuk buka rekening BCA ya Bu ya. Betul, betul Bu. Jadi pakai rekening orang tua dari m-banking orang tua, masuk virtual account nomor anak yang dari sekolah, orang tua bisa membayarkan lewat situ kan Bu? Betul, betul Bu. Oke. Ya, tadi untuk tabungan yang saya jelaskan itu hanya alternatif sih Bu. Misalkan mau dibukakan rekening dari BCA Darmo itu bisa bantu tanpa harus ke cabang. Jadi kami nanti secara kolektif memberikan syarat dokumennya, lalu dibukakan di BCA Darmo. Setelah itu nanti dari BCA Darmo yang info ke sekolah, seperti itu. Jika memang ada yang berkenan buka rekening untuk siswanya. Oke, jadi pakai orang tua nggak masalah ya Bu Asri? Iya, betul Bu. Nggak Oke, masalah. makasih. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Saya persilakan untuk langsung bertanya. Ada pertanyaan yang masuk di dalam chat. Untuk virtual account, apakah tiap bulan berubah atau tetap sama? Nah, untuk virtual account ini sendiri, nanti setiap bulannya akan sama, Bu, untuk nomor rekeningnya, Bapak atau Ibu ya, Ibu Regina. Nah, itu akan sama, Bu. Jadi, misalnya untuk pembayaran uang sumbangan gitu, itu dibuatkan satu gitu. Tapi nanti akan ada satu lagi mungkin ya, untuk uang kegiatan di luar sumbangan, itu nanti akan diberikan satu virtual account. Jadi untuk setiap bulannya, untuk pembayaran yang rutin setiap bulan, itu nomor virtualnya akan sama, satu, seperti itu. Selamat pagi, Bu. Pembayaran virtual account apa bisa dilakukan lewat rekening bank lain? Terima kasih. Ya, Bu, saya jawab ya. Untuk pembayaran melalui bank lain tetap bisa, Bu. Bisa melalui teller. Nah, mungkin yang untuk melalui internet bankingnya bank lain itu mesti dicek lagi sih, Bu. Apakah di internet banking bank lain itu terdapat menu untuk pembayaran virtual account. Seperti itu. Jika ada, itu bisa melalui internet banking. Tapi misalkan di internet bankingnya tidak ada menu untuk pembayaran virtual account, maka Bapak Ibu nanti harus ke teller. Nah, tellernya ini bisa ke teller bank tersebut atau teller BCA. Berarti lewat manual ya Bu ya kalau tidak di Iya, ya Bu, tergantung sama internet bankingnya bank lain sih Bu. Jika ada menunya bisa.
Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau ditanyakan terkait virtual account BCA? Nah, ini ada yang menanyakan ya dari Ibu Jessi, nomor VA-nya kapan dibagikan? Nah, ini nanti pihak sekolah ya, Bapak Ibu, untuk dari BCA sendiri, sistemnya sudah siap, mungkin nanti akan segera dibagikan jika pihak sekolah atau yayasan itu sudah selesai uploadnya ya Bapak Ibu. Tapi untuk dari BCA sendiri, fasilitasnya sudah ready untuk digunakan. Seperti itu. Ada bayar BCA apakah perlu pakai token? Bagaimana Pak? Mohon Untuk di diulang chat Pak. box tadi, untuk bayar BCA apakah perlu pakai token? Jika melalui internet banking, yang klik BCA itu perlu token. Tapi kalau Bapak Ibu ada aplikasi BCA Mobile, itu tidak perlu token. Dan ada satu lagi sebetulnya Bapak Ibu. Ada aplikasi My BCA, itu juga tidak perlu token. Jadi tergantung channel yang akan dipilih. Misalnya channel yang dipilih klik BCA, Bapak Ibu perlu menggunakan token. Tapi kalau pakai BCA Mobile atau My BCA itu bisa transaksi tanpa menggunakan token. Seperti itu. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan tentang BCA ini. Saya berikan waktu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin bisa boleh minta kontaknya Ibu Asri supaya mungkin kalau misalnya ada nanti tiba-tiba terlintas pertanyaan nih, kok sudah nggak ada, biasanya bisa dituliskan CP-nya begitu Bu atau bagaimana? Oh, boleh. Boleh, Pak. Bu, sudah ada pertanyaan lagi. Berarti yang menggunakan MBCA tinggal nunggu nomor VA dari sekolah ya Bu berarti? Iya, betul. Di sini ada CP saya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Dengan Sudah asli. terlihat Bu. Ya, 823 3391 1888. Silakan Bapak Ibu wali murid dicatat. Siapa tahu ada pertanyaan yang tiba-tiba terlintas. Silakan saya jadi catat dengan Ibu Asri ya. Dengan Iya, 823 3391 1888. Ya, betul. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kalau ada seputar pertanyaan mengenai cara pembayaran VA-nya atau mungkin ada dibantu untuk pembukaan rekening, boleh infokan saja Bapak Ibu. Nanti kami koordinasikan lebih lanjut. Seperti itu. Ya baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk BCA, Bapak Ibu wali murid yang tercinta kelas 10 ini. Iya Pak. Sepertinya sudah tidak ada lagi untuk pertanyaan baik. dari BCA. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon pamit. Terima kasih kesempatannya yang diberikan dari pihak sekolah, orang tua murid kepada BCA KCU Darmo. Saya izin live ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu Asri. Ya, terima Semoga kasih. sehat selalu, sampai jumpa Sehat kembali. selalu, selamat pagi. Selamat pagi, Tuhan berkati. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dengan tanya jawab untuk di kurikulum dan kesiswaan kembali. Mungkin ada yang belum dijawab untuk chatboxnya, boleh dicek kembali. Oke. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan untuk jadwal ekskul karena jeda jam pelaksanaan terlalu jauh dari selesainya jam pelajaran. Contoh hari ini pulang jam 19, namun ekskul baru mulai jam 4 sore. Mungkin bisa dibantu menjawab untuk Pak Winarto, silakan. Baik, terima kasih. Baik, untuk
school. Contoh hari ini pulang pukul 9.15, namun Excel baru mulai pukul 16. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk ekstrakurikuler itu berlaku untuk kelas 10, 11, dan 12. Jadi, kenapa mulai pukul 16? Itu karena kelas 11 itu baru pulang pukul 15.45. Jadi, mau tidak mau menunggu kelas 11 selesai pelajaran seperti itu. Mungkin kenapa kita mulai pukul 16.00 itu karena alasan seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Riko. Ya, jadi memang untuk ekskul akan dilaksanakan bersama-sama ya, kelas 10, kelas 12. Dan ada yang pulang jam 3, jadi akan dimulai secara bersama-sama di jam 4, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk di next-nya. Cik, apakah suara saya kecil? Sudah dengar jelas Ibu Erni ya? Ibu Erni, apakah suara saya sangat jelas atau masih kecil? Oke, mungkin pertanyaan lagi. Selamat pagi, mohon informasi apabila karena suatu hal tidak pakai kaos kaki yang ada nama sekolah, tetapi warna kaos kaki sesuai, apakah diperbolehkan? Mengingat hanya ada satu set masing-masing kaos kaki. Terima kasih. Silakan Pak Winarko. Terima kasih Pak Riko. Baik. Terkait dengan kaos kaki, mungkin karena ada alasan tertentu, jadi tidak bisa menggunakan kaos kaki identitas ya. Nah di sini mungkin saran saya, Bapak Ibu wali murid bisa membeli satu pasang lagi untuk jaga-jaga. Siapa tahu akan digunakan karena ada suatu hal yang terkhusus seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Winarko. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya, berarti nggak boleh dong pakai kaos kaki yang nggak ada labelnya itu ya, Pak. Ya, untuk kaos kaki tersebut untuk sekolah sebenarnya tidak diperkenankan, tapi nanti akan mendapatkan poin seperti itu, Pak. Apa setiap hari mesti dicek itu labelnya kaos kaki itu sama guru atau wali kelasnya? Oke, setiap hari dicek ya. Untuk siswa itu kan setiap harinya akan melakukan pembelajaran dengan Bapak Ibu guru kelas. Jadi beberapa Bapak Ibu guru kelas itu akan melihat dari atribut-atribut anak yang digunakan. Nah dari situ, kalau misal anak tidak sesuai akan dituliskan di buku rekap kelas dan di buku pribadi anak. Jadi pihak sekolah itu tahu jumlah poin anaknya dan anaknya juga tahu, dan dari pihak orang tua juga bisa melihat dari buku. Seperti itu, Pak. Oh ya, saya sempat baca di boxnya itu ada pembelian kaos kaki ya. Untuk pembelian kaos kaki itu ada di tim seragam, itu ada di Bu Retno. Seperti itu, Bapak Ibu. oke baik. Izin bertanya, Bapak Ibu Guru, untuk Eksa ada 2 jadwal, seperti band di hari Senin dan Sabtu. Apakah harus diikutkan untuk kedua hari tersebut? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Iko. Ya, untuk extra band itu di hari Senin dan hari Sabtu. Itu kenapa ada 2? Itu karena kita hanya memiliki satu studio, Bapak Ibu. Jadi, kalau misal peminat bandnya itu, kemarin saya lihat peminat bandnya itu ada 40. Nah, kalau misalnya dijadwalkan di hari Senin saja, itu mungkin hanya beberapa siswa saja yang bisa main alat musik. Untuk siswa yang lainnya hanya melihat. Nah, oleh sebab itu diberikan 2 hari. Nah, untuk pembagiannya itu dari pihak dari guru ekstrakurikulernya. Mungkin anak ibu ikut-ikut di ekstra band ternyata dapat di hari Senin, ya. Berarti anak ibu itu ekstranya di hari Senin atau mungkin di hari Sabtu, seperti itu.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, untuk retret dalam setahun diadakan berapa kali ya Bu? Monggo Bu Febri. Iya, selamat pagi Bapak Ibu. Untuk retret kelas 10 dalam 1 tahun pelajaran hanya dilaksanakan 1 kali. Terima kasih. Hanya 1 kali saja untuk tahun ajaran 2023 di tempat ini. Tentunya di kelas 10 untuk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Yang saya perkenalkan, saya wali murid dari kelas 10-4. Saya mau mempertanyakan tentang ekstra Bapak. Ekstra itu kan dari jam pulang anak-anak itu kan jeda 1 jam. Itu cukup lama sekali bagi anak-anak juga ya, maksud saya gitu. Gimana caranya kita, saya serahkan sih dari pihak sekolah untuk lebih menggodok lagi, maksudnya agar anak-anak itu tidak terlalu malam juga Pak untuk pulangnya sampai 5:30. Karena antar jemput tidak mau, ada yang mau loh Pak jemput lagi Pak untuk kalau sampai 5:30 Pak. Lalu anak-anak pakai Gojek, maksudnya seperti itu kah? Mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Baik, terkait dengan pulang ya, pulang dari ekstra. Nah, untuk ekstra itu jika dimulai, itu sudah pasti untuk dimulainya pukul 4 sore. Nah, untuk pulangnya, mungkin dari Bapak Ibu Wali bisa menyampaikan ke anaknya untuk memberikan pesan kepada guru ekstranya, bisa didahulukan dulu supaya pulangnya lebih awal. Seperti itu mungkin saran saya. Tapi yang namanya anak-anak kadang-kadang kan nggak berani, Pak. Maksudnya seperti itu yang pertama, karena kan mereka masih siswa baru. Lalu juga mengingat ekstra itu kan hari efektif, Pak. Hari Senin sampai Kamis misalnya. Kan masih sekolah, Pak. Maksudnya gitu, gitu loh. Mohon di itu lagi lah maksudnya gitu, dievaluasi apa gimana ya, maksud saya seperti itu untuk yang kelas 10 maksudnya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Nanti untuk halnya itu, biar anaknya nggak takut bicara dengan guru ekstranya, nanti saya akan koordinasi dengan guru ekstra. Seperti itu, Bu. Baik. Oke, terima kasih Pak. Lagi, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, untuk seragam kok lama sekali belum selesai. Mungkin Bu Febri bisa membantu menjawab. Iya, sekolah meminta maaf karena memang seragam untuk sampai saat ini itu ada siswa yang belum mendapatkan karena memang dari pihak vendor seragam itu belum mengirim ke sekolahan kami. Begitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ada keterlambatan dari pihak vendornya. Terima kasih. Jadi kami mohon maaf ya Bapak Ibu, nanti kalau sudah sampai langsung kami distribusikan ke anak-anak. Begitu. Bu Febri, untuk retret diadakan di mana ya Bu? Silakan Ibu. Oke, untuk kegiatan retret akan kami informasikan secara lengkap di surat edaran. Jadi setiap ada kegiatan akan kami informasikan secara lengkap di surat edaran yang dikeluarkan oleh sekolah. Jadi begitu. Begitu pula dengan tempat, waktu, dan biayanya. Ada surat edaran untuk masing-masing kegiatan. Begitu Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk retret akan ada surat edarannya untuk biayanya sama berapa ya Bu? Oke, untuk biaya retret di tahun kemarin itu 400.000 per siswa. Yang tahun ini ya sekitar segitu Bapak Ibu, tidak jauh-jauh dari itunya. Retretnya biasanya keluar kota memang, betul Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa saya tambahkan Pak Riko. Monggo Ibu, silakan. Ya, berkaitan dengan beberapa pertanyaan dari orang tua dan juga masukan secara keseluruhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk komunikasi dan juga beberapa hal yang disampaikan. Untuk kegiatan yang pertama untuk kegiatan ekstrakurikuler itu
nanti coba akan kita lihat kembali karena kemarin ini data sudah terkumpul, sehingga nanti kita akan coba lihat kembali data peserta semua kegiatan retret yang diikuti, terutama untuk yang kelas 10, karena memang benar tadi yang disampaikan Pak Winarko, pertimbangan awal karena melihat jam pulangnya untuk siswa kelas 11 itu memang 15.45. Nah, maka nanti kita akan coba lihat kembali kemungkinan kalau memang bisa untuk yang kegiatan kelas 10 yang ekstra itu nanti coba kita akan lihat kembali. Jadi ini memang kita sudah laksanakan mulai tanggal 1 kemarin. Nah, nanti kita akan coba evaluasi kembali, barangkali masih mungkin bila dilaksanakan maksimal, karena kan anak-anak itu kan kelas 10 pulangnya jam 15 ya. Kalau mungkin bisa 15.15, nah nanti kita akan coba komunikasikan kembali. Jadi nanti mohon waktu, kami akan evaluasi untuk kegiatan ekstra. Kemudian berkaitan dengan kegiatan retret, Bapak Ibu, kegiatan retret itu yang masih sama, kita akan menggunakan yang tahun lalu itu di Wisma Kartini di Pacet, jadi tidak terlalu jauh. Kemungkinan juga akan masih sama di tempat di Wisma Pacet juga, di Wisma Kartini Pacet, mohon maaf. Dan estimasi biaya yang tahun lalu itu memang kalau perkiraan umum kita hitung 400, tetapi kemarin karena kita juga bisa subsidikan, kita ambilkan dari pengembangan dari dana BOS, maka orang tua hanya membayar sekitar 260 begitu. Pertimbangannya ya kita masih bisa subsidikan, jadi separuh dari orang tua, separuhnya kita gunakan untuk membantu uang kegiatan itu menggunakan dana BOS. Demikian. Kemudian yang ketiga, masalah seragam, mohon maaf, ini juga sudah beberapa memang sudah menerima dan ada mungkin putra-putri Bapak Ibu yang belum menerima. Nah, ini masih diupayakan dari pihak vendor dalam minggu ini atau mungkin 2 minggu ke depan. Yang jelas di bulan Agustus ini akan terselesaikan begitu. Begitu, mungkin masih ada yang terlewatkan barangkali Pak Riko yang belum terjawab. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk ekstra, retret, dan juga seragam yang Bapak Ibu murid kelas 10. Mungkin ada pertanyaan lagi yang belum terjawab. Soal seragam apakah harus menggunakan box nama, nasional, identitas olahraga, dan pramuka? Ya, baik, terima kasih Pak Riko. Pertanyaannya itu apakah menggunakan badge nama? Ya, untuk badge nama itu digunakan untuk nasional, identitas, dan untuk seragam pramuka. Untuk olahraga dan untuk batik itu tidak usah. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah terjawab untuk seragamnya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi? Untuk kegiatan retret, biasanya berapa hari? Untuk kegiatan retret biasanya berlangsung selama 3 hari. Terus untuk kegiatan sekolah, sekolah itu sudah memberikan informasi melalui buku pribadi siswa. Jadi kalau Bapak Ibu mengecek di buku pribadi yang bagian halaman terakhir, itu ada tertulis kalender pendidikan SMA Kampung Suropati. Nah, di situ di bawahnya sudah ada tanggal-tanggal dan akan dilaksanakan oleh sekolah selama di tahun pelajaran yang berlangsung. Terima kasih. Oke. Sudah terjawab. Mungkin satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Selamat pagi. Ya, ini mungkin menambahkan, ini ada Pak Riko di Silakan, kolom Bu. chat. Untuk daftar kegiatan 1 semester tadi sudah ya Bu Febri ya, sudah Sudah, Bu. dijelaskan di buku pribadi. Kemudian kegiatan retret biasanya dilakukan berapa hari?
3 hari Ibu, Bapak, oh Ibu ya yang bertanya, mohon maaf. Ini 3 hari, jadi nanti ada 3 gelombang yang akan kita kirim, kita berangkat ke retret itu 3 gelombang. Pembagiannya gelombang 1 itu kelas 10-1, 10-2, gelombang 2, 10-3, 10-4, gelombang 3-nya 10-5 dan 10-6. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lis atas penjelasannya untuk retret dan juga kegiatan yang akan dilangsungkan selama tahun pelajaran ini ya, sudah ada di buku pribadi. Gitu. Oke, baik. Kalau begitu, bila ada pertanyaan yang mungkin tidak sempat kami jawab, silakan mungkin nanti bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Sudah diingat tadi ya, wali kelasnya siapa aja. Baik, untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang acara tadi dari awal hingga akhir. Kiranya ya Bapak, apapun yang sudah kami terima informasi dari kepala sekolah, wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan juga dari BCA, bisa benar-benar kami resapi dan kami pahami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum live, boleh di-on-kan dulu kameranya, kita akan foto bareng untuk si dokumentasi juga. Mari silakan dibuka. Nah. Oke. Silakan pasang senyum yang luar biasa lebar Bapak Ibu. Kita akan foto karena ini akan ada berapa slide? 5 slide ya. Jadi pelan-pelan ditunggu. Oh, boleh sudah siap. Oke, 1, 2, 3. Baik, lanjut lagi 1, 2, 3. Lanjut lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Maria Livinawati selaku Kepala SMA untuk Suropati Sidoarjo, Ibu Febri, Bapak Inarko, dan pihak BCA, serta para wali kelas 10 yang sungguh mengikuti dari awal hingga akhir, dan juga yang tercinta kepada para wali murid kelas 10 yang luar biasa. Mohon maaf apabila selama proses tadi ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan akhir kata, saya Pak Riko beserta seluruh tim yang bertugas di balik layar hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Ya, diingatkan Pak Riko link presensi Pak. Untuk presensinya silakan. Halo, salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Untuk anak-anak. Cek untuk link presensinya sudah ada di chat box ya. Silakan untuk diisi terlebih dahulu sebelum live dari Zoom-nya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Halo, salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Untuk anak-anak siswa kelas 10, selamat datang di SMA Katolik Untung Suropati Sidoarjo. Selamat mengikuti MPLS tahun ajaran 2023-2024 dengan penuh sukacita dan gembira serta semangat. Salam. Ya.